Selamat sore Bapak, perkenalkan saya atas nama Maria Dua Omi dari kelas A semester 3 dengan NIM 1903030011 Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan pertanyaan teori paradigma sosiologi, teori kritis, teori posmo, teori wacana, teori media, teori postkolonial, dan teori poststrukturalis. Berikut penjelasan saya. Yang pertama, teori paradigma sosiologi. Teori paradigma sosiologi dibagi lagi ke dalam tiga paradigma. Yang pertama, paradigma fakta sosial, yang kedua, paradigma definisi sosial, dan yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Menurut Emil Durkheim, fakta sosial merupakan seluruh cara bertindak baku maupun tidak dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau juga bisa dikatakan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat dan pada saat yang sama terlepas dari manifestasi-manifestasi individu. Terdapat 4 teori yang termasuk dalam paradigma fakta sosial, yaitu teori fungsional, teori konflik, teori sistem, dan teori sosiologi makro. Yang pertama, teori fungsional. Menurut teori fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Pemikiran struktural fungsional bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial. Fungsionalisme dapat didefinisikan dalam dua cara, yaitu pengertian fungsionalisme yang kuat menurut Kingsley Davis, yaitu suatu pendekatan yang berusaha menyatukan bagian masyarakat secara keseluruhan. Sementara pengertian yang kuat menurut Turner dan Mariansky bahwa fungsionalisme adalah sebuah pendekatan yang berdasarkan pada analogi masyarakat. Yang kedua, teori sistem. Menurut George Richard, penggunaan teori ini dimaksudkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai institusi atau pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, teori sosiologi makro. Teori sosiologi makro yaitu teori-teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang yang meliputi teori tentang evolusionisme, sistem, konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi. Yang keempat, teori konflik. Teori konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung teori struktural fungsional. Menurut Dahrendorf, kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian, masyarakat menurut Dahrendorf yaitu sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Yang kedua, paradigma definisi sosial. Dalam paradigma definisi sosial, bercirikan adanya interaksi dengan norma sehingga menimbulkan makna dan perilaku yang bersifat kontinu. Paradigma ini menitik beratkan pada fenomena sosial secara komprehensif dan tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan atas kesadaran penuh seseorang. Ada beberapa teori yang dapat dimasukkan ke dalam paradigma ini, yaitu 1. Teori tindakan. Teori ini dikemukakan oleh Hinke. Tindakan sosial merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih yang dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai. Yang kedua, teori interaksionisme simbolik. Teori ini mengikuti pendekatan Weber dalam teori aksi. Teori ini menolak pandangan paradigma fakta sosial dan paradigma fakta sosial dengan alasan yang sama. Yang ketiga, teori fenomenologi. Tokoh pencetus teori ini yaitu Alfred Schutz. Sebutan fenomenologis berarti studi tentang cara di mana fenomena hal yang kita sadari muncul dan cara yang paling dasar dari permunculannya sebagai suatu aliran pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang diterima melalui panca indera. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Dalam paradigma perilaku sosial, terdapat sesuatu yang dapat memicu perilaku seseorang. Dengan kata lain, perilaku seseorang ditentukan oleh stimulus yang datang dari luar yang membuat individu berpikir dan berperilaku.
Ada dua teori yang masuk dalam paradigma perilaku sosial, yaitu yang pertama, teori behavioral sosiologi. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antar akibat dari tingkah laku aktor. Yang kedua, teori exchange. Secara keseluruhan terdapat 5 proposisi teori exchange, yaitu pertama, jika tingkah laku atau tindakan yang sudah lewat dalam konteks stimulus dan situasi tertentu memperoleh ganjaran, maka besar kemungkinan tingkah laku atau kejadian yang mempunyai hubungan stimulus dan situasi yang sama akan terjadi. Yang kedua, menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan atau tingkah laku tertentu dan kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama pada waktu sekarang. Ketiga, memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor. Yang keempat, makin sering orang menerima ganjaran atas tindakannya dari orang lain, makin berkurang nilai dari setiap tindakan yang dilakukan berikutnya. Yang kelima, makin dirugikan seseorang dalam hubungan dengan orang lain, maka besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi. Yang kedua, teori kritis. Teori kritis pertama kali didefinisikan oleh Max Horkheimer dari Sosiologi Frankfurt School pada tahun 1930-an. Teori kritis adalah teori sosial yang berorientasi untuk mengkritisi dan mengubah masyarakat secara keseluruhan. Horkheimer ingin membedakan teori kritis sebagai bentuk emansipatoris, teori radikal, teori Marxis, mengkritisi kedua model ilmu pengetahuan yang diajukan oleh positivisme logis, dan apa yang ia dan rekan-rekannya lihat sebagai positivisme rahasia dan otoritarianisme dan Marxisme ortodoks dan komunisme. Dengan demikian, teori kritis menghubungkan ilmu-ilmu sosial yang bersifat empiris dan interpretatif dengan klaim-klaim normatif tentang kebenaran, moralitas, dan keadilan yang secara tradisional merupakan bahasan filsafat dengan tetap mempertahankan penekanan terhadap normativitas dalam tradisi filsafat. Teori kritis mendasarkan cara bacanya dalam konteks jenis penelitian sosial empiris tertentu yang digunakan untuk memahami klaim normatif dalam konteks kekinian. Yang ketiga, teori Postmo. Teori ini dicetuskan oleh Turner pada tahun 1998. Menurut Turner, postmodern menggunakan dua tema, yakni sosiologi kritik sebagai sebuah ilmu dan robohnya modernitas sebagai sebuah simbol kultural yang merubah organisasi sosial dan relasi individu dengan dunia sosial. Kritiknya berkenaan dengan 3 pengetahuan manusia yang terdiri dari 1. Masalah representasi, apakah bahasa mampu membantu pemahaman kita tentang realitas? 2. Masalah kekuasaan dan vested interest, karena terbukti ilmu tak berkembang secara netral dan karena itu ilmu mesti dipahami dalam konteks kulturnya. 3. Masalah kontinuitas, karena ada diskontinuitas dalam pengetahuan. Beberapa ahli yang memperlihatkan bahwa masyarakat postmodernisme perlu dilihat secara baru, yaitu yang pertama, G.F. Lyotard menyumbangkan pemikirannya bahwa bahasa adalah game. Seperti game, bahasa juga memiliki kreasi yang otonom. Menurut Lyotard, postmodernisme adalah kondisi ketidakpercayaan sosial atas metanarasi yang diartikan sebagai cerita atau teori keseluruhan tentang sejarah dan tujuan manusia. Yang kedua, menurut Richard Rorty, postmodernisme adalah kebenaran yang bersifat kontekstual dan plural. Yang keempat, teori wacana. Hal yang menjadi penghubung dalam kesatuan bahasa yaitu pertama, unsur abstrak memberikan pengajaran pada bahasa dan peraturan pada saat bahasa bekerja. Kedua, unsur komunikasi bahasa saat berkomunikasi yang dinamakan sebagai wacana. Hika membagi 3 bahasa dipandang dalam analisis wacana seperti berikut ini. A. Wacana adalah suatu komunikasi kebahasaan yang terkait dalam pertukaran pembicara dengan positivisme empiris. Titik perhatian pada penekanan positivisme empiris didasarkan pada kebenaran bahasa secara gramatikal. Menurut pendekatan ini, wacana yang isinya terdapat kohesi dan koherensi. B. Pandangan konstruktivisme. Menurut pandangan ini, bahasa tidak dipandang dari segi realita objek, namun subjek sebagai faktor dalam hubungan sosialnya. C. Pandangan kritis. Pandangan ini dianggap belum menganalisis faktor dari hubungan dan kekuasaan dalam setiap wacana yang dapat membentuk subjek dan perilakunya.
Teori wacana dalam tradisi filsafat. Teori wacana sangat strukturalis dan fatalis. Pandangan ini sebenarnya tidak menyulitkan, tetapi terjadinya gejolak perlawanan dan perubahan sosial. Teori wacana menjadi aktual dalam filsafat kontemporer dengan strukturalisme yang berpendapat bergantung pada pendengar, pembaca, dan dari referensinya. Yang kelima, teori media. Pengertian media baru telah dijelaskan oleh Dennis McQuall dalam bukunya Teori Komunikasi Massa. Ia menanamkan media baru sebagai media tematik yang merupakan perangkat teknologi elektronik yang berbeda. Lev Manovic dalam The New Media Reader mendefinisikan media baru dengan menggunakan beberapa proposisi, yaitu yang pertama, media baru versus siberkultur. Siberkultur adalah berbagai macam fenomena sosial yang diasosiasikan dengan internet dan jaringan komunikasi. Yang kedua, media baru adalah teknologi komputer yang dipakai untuk sebuah platform distribusi. Yang ketiga, media baru adalah penyatuan antara konvensi budaya yang telah ada dengan konvensi yang lunak. Sementara itu, menurut Martin Lister, dalam bukunya New Media Critical Introduction, menyatakan bahwa terminologi media baru mengacu pada perubahan skala besar dalam produksi media, distribusi, dan penggunaan media yang bersifat teknologis, tekstual, konvensional, dan budaya. Dan menurut Martin Lister menyatakan bahwa media baru memiliki beberapa karakteristik, yaitu digital, interaktif, hipertekstual, virtual, jaringan, dan simulasi. Yang keenam, teori postkolonial. Menurut Moore dan Gilbert, teori postkolonial lahir pada paruh kedua abad ke-20 dan sering disebut sebagai metode dekonstruktif terhadap model berpikir dualis. Teori postkolonial merupakan teori kritis sebagai salah satu bentuk dari kelompok teori postmodern. Postkolonial menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai dunia ketiga tidaklah seragam. Ada heterogenitas baik karena wilayah manusia dan kulturnya. Ia juga menunjukkan bahwa ada resistensi tertentu dari timur ke barat. Salah satu bentuk yang terkenal yaitu apa yang disebut subtrend oleh Spivak. Intinya postkolonial menyediakan kerangka untuk mendestabilisasi bahwa ada asumsi tersembunyi yang melekat dalam pemikiran barat yang selama ini selalu mengklaim diri sebagai kebenaran tertinggi dan juga universal. Teori postkolonial dikembangkan secara grounded dengan mengangkat berbagai bukti real hasil kolonialisme baik secara fisik maupun kultur. Tujuan pengembangan teori postkolonial adalah melawan sisa-sisa dampak dari terjadinya kolonialisme dalam pengetahuan termasuk pada sisi kultur. Postkolonial merupakan teori yang berasumsikan dan sekaligus mengeksplor perbedaan fundamental antara negara penjajah dan terjajah dalam menyikapi arah perkembangan budayanya. Postkolonial dapat pula dipandang sebagai ancaman teoritis untuk mendekonstruksi pandangan kaum kolonialis barat yang merendahkan timur atau jajahannya. Secara tegas, Edward Said menyebut bahwa teori-teori yang dihasilkan barat tidaklah netral dan objektif. Teori tersebut sengaja didesain sebagai sebuah rekayasa sosial budaya demi kepentingan dan kekuasaan mereka. Menurut Edward Said, terdapat 3 cara dalam memandang orientalisme, yaitu 1. Memandang orientalisme sebagai mode atau paradigma berpikir yang berdasarkan epistemologi dan ontologi tertentu dalam upaya membedakan timur dengan barat. Yang kedua, sebagai gelar akademis. Dan yang ketiga, sebagai lembaga resmi yang pada hakikatnya peduli pada timur. Yang ketujuh, teori poststrukturalis. Bila strukturalis melihat keteraturan dan stabilitas dalam sistem bahasa, maka Jacques Derrida, tokoh utama pendekatan poststrukturalis, melihat bahasa tak teratur dan tak stabil. Derrida menurunkan peran bahasa yang hanya sekedar tulisan yang tidak memaksa penggunanya. Akibatnya, sistem bahasa tak mempunyai kekuatan memaksa terhadap orang yang menurut pandangan teoretisi justru memaksa. Karena itu menurut Derrida, mustahil bagi ilmuwan untuk menemukan hukum umum yang mendasari bahasa. Poststrukturalisme mengandung pengertian kritik maupun penyerapan, menyerap berbagai aspek linguistik struktural sambil menjadikannya sebagai kritik yang dianggap mampu melalui strukturalisme. Michael Foucault adalah ahli sosiologi tubuh dan sekaligus ahli teori poststrukturalisme. Sebagai seorang poststrukturalis,
Foucault tertarik pada di mana berbagai bentuk ilmu pengetahuan menghasilkan cara-cara hidup. Menurutnya, aspek masyarakat yang paling signifikan untuk menjadi modern bukanlah fakta, melainkan masyarakat itu ekonomi kapitalis, atas suatu bentuk baru, bersikap rasional, di mana bentuk pengetahuan yang tidak dikenal pada pro-modernitas dapat mendefinisikan kehidupan modern. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada penyebutan kata yang salah. Terima kasih. Selamat sore, Pak.